Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Trofia. Saya akan menyajikan beberapa materi terkait mata kuliah komunikasi politik. Yang pertama, definisi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan dari pihak satu ke pihak lain. Sedangkan politik memiliki definisi sebagai suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara yang untuk berdiskusi dan mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan menurut Mas Wadi Rauf, seorang ahli politik, beliau berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik. Karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur dalam komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator politik, yaitu individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Syarat untuk menjadi komunikator politik yakni yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas, termasuk cakap dalam berbagai aspek dan masalah-masalah dalam bernegara. Yang kedua, mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap suatu nilai yang dipegang, memiliki orientasi pada kepentingan bersama, bersifat dewasa, memiliki tingkat emotional intelligence yang baik, serta tidak bersifat munafik. Yang kedua, ada komunikan politik. Seorang atau sekelompok orang yang berperan sebagai subjek yang dituju oleh komunikator politik. Komunikan ini bisa diartikan juga sebagai orang-orang yang menerima pesan-pesan, berita, informasi, hingga pengertian hingga bentuk-bentuk lambang-lambang yang mengandung arti atau makna dari komunikator. Yang ketiga ada isi atau pesan dari komunikasi politik. Isi atau pesan dari komunikasi politik ini terdiri dari beberapa. Yakni yang pertama ada gabungan beberapa norma yang mengatur lalu lintas pengirim pesan. Yang kedua pandangan dan nilai-nilai idealis yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai pada masyarakat. Yang ketiga, ada metode maupun cara pendekatan dengan tujuan mewujudkan karakter integratif bagi masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan. Yang keempat, ada ciri khas yang menunjukkan identitas negara. Yang kelima, motivasi dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, saluran atau media politik. Saluran yang digunakan dalam komunikasi politik beragam. Misalnya yakni media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, atau hingga komunikasi dalam organisasi masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.